Dan pemirsa, berbicara soal mengenai isu dari eh, ekspor dari benur ini sebetulnya sudah merupakan sebuah peristiwa yang cukup lama dibicarakan oleh sejumlah pihak pemirsa. Di mana pada saat itu Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya Susi Pujiastuti melarang untuk melakukan ekspor benur. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang, yaitu ada Edi Prabowo. Dan berikut kami hadirkan perbedaan kebijakan di antara kedua menteri ini yang sama-sama merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di era waktu yang berbeda. Ini merupakan beda kebijakan ekspor benih lobster antara Susi Pujiastuti versus Edi Prabowo. Syarat ekspor benih lobster berdasarkan Peraturan Menteri KP nomor 12 tahun tadi kita tampilkan bersama ketika Susi Pujiastuti melarang keras untuk ekspor benur. Benur ini merupakan benih dari lobster, ukurannya kecil dan dianggap tidak layak untuk diekspor. Kemudian Menteri KKP Edi Prabowo mencabut aturan tersebut dan memperbolehkan untuk benur diekspor. Dengan sejumlah persyaratan-persyaratan yang tentunya harus dipenuhi, Andrew. Dan pemirsa, bisnis anakan lobster atau benur di kalangan nelayan, penangkap dan pengepul merupakan bisnis yang menjanjikan di zamannya. Kini nelayan menjadi pihak yang sangat dirugikan karena pengendali bisnis benur adalah perusahaan pengekspor. Inilah pemirsa bisa Anda lihat potret budidaya dan penangkaran benur di Grupuk Kuti, Lombok Tengah, dan juga Blongas, Lombok Barat, dan Jirwaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di tahun 2009, bisnis ini menjadi tumpuan hidup nelayan di pesisir selatan, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Saat Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Susi Pujiastuti, para nelayan sempat kesulitan. Tetapi setelah Menteri KKP dijabat Edi Prabowo, peluang bisnis benur kembali menjadi tumpuan mereka. Namun kini para pengepul benur tidak dapat mengekspor langsung benur yang mereka tangkap. Mereka hanya bisa mengirim hingga tingkat gudang yang dikuasai oleh pemodal pemilik perusahaan yang telah mendapatkan izin ekspor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski begitu mereka tetap melakukan pekerjaan ini karena tidak ada lagi pekerjaan lain yang dapat mereka kerjakan. Kalau saya untung yang tertinggi itu bisa 16 juta. 16 juta. Ya, per satu malam. Oh, per satu malam. Ya, tapi mutiara itu musiman, Pak. Jadi menurut pengalaman saya itu bisa 6 bulan sekali. Itu yang Ya, jenis mutiara. Ya, yang jenis mutiara di awal tahun dan di akhir. Pemirsa, bisnis benur lobster menjadi bisnis yang menjanjikan bagi para nelayan. Benarkah kenyataannya seperti itu? Kita akan berbincang dengan pengepul benur lobster di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sudah ada Bapak Lalu Badi. Bapak Lalu Badi, selamat sore. Pak Lalu Badi, bisa Anda jelaskan sebenarnya seberapa menjanjikannya Pak usaha benur ini dari sepengetahuan dan juga pengalaman Pak Lalu Badi? Halo Pak Lalu, bisa mendengar kami? Ya. Pak Lalu, bisa ceritakan sebetulnya seberapa menjanjikannya benur ini ketika dijual oleh para pengepul, Pak? Maksudnya? Seberapa menguntungkannya untuk para penelayan di sana, Pak? Untuk nelayan di sana dengan menjual benur yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan di sini masalah harga. Dulu sebelum perusahaan masuk ke wilayah kami berjanji bahwa harga itu ditetapkan. Namun sekarang yang terjadi di sini, harga itu satu hari naik, turunnya sampai 1 bulan. Jadi kami sebagai nelayan di sini sangat berharap kapan harga itu ditetapkan. Itu saja, Bu. Pak Lalu Badi, kalau pengalaman Bapak sendiri Pak, kalau di saat Menteri Edi Prabowo ini bagi pengepul, bagi nelayan menguntungkan atau tidak Pak Lalu Badi? Ya, menguntungkan, Pak. Menguntungkannya gimana Pak? Coba bisa diceritakan ke kita nggak menguntungkannya seperti apa? Ya, setelah Pak Edi Prabowo, kami kan bisa menangkap kembali dan bibit yang saya tangkap dari nelayan ini kan bisa dibeli kembali dengan adanya perizinan. Pak Lalu Badi bisa kasih gambaran ke kami Pak, harganya bagaimana Pak? Harga benurnya? Ya, kalau masalah harga itulah jadi pilihan kami di sini Pak. Karena harga itu enggak tetap. Dulu jadinya perusahaan kan di atas, harga itu kan ditetapkan. Nah sekarang yang terjadi harga 40.
40 apa? Satu hari, ya. Satu hari harganya 40, ya satu bulan harga 4.000. Itu Ya, berapa pasti. ukuran Pak harga segitu Pak? Satu biji. Satu biji benur harganya 40.000. Ya, yang mutiara harganya bisa 40. Kalau pasir bisa 20. Tapi sekarang menurun lagi. Baik, Bapak tadi sempat mengatakan harga benur sempat di angka 40.000, kemudian di hari yang berbeda, dalam satu bulan kemudian harganya bisa anjlok ke 4.000. Gimana ceritanya Ya. itu Pak Lalubadi? Menurut saya kan seorang petani, Pak. Jadi saya tidak tahu siapa yang bermain di atas, apa pengusaha-pengusaha itu atau saya tidak tahu. Yang jelas kenapa turun, gimana tetap saya jual. Tapi tetap saya merasa kecewa, Pak. Pak, waktu harganya lompat-lompat nih, sekalinya naik-naik, sekalinya turun-turun banget sampai turunnya jadi 4.000 aja per benur. Ya. Bapak pernah nanya nggak kepada pihak yang menerima benur Bapak itu, kenapa sih harganya bisa naik turun gitu? Ya, ada. Nah, jawabannya apa? Jawabannya seperti itu yang saya disuruh oleh perusahaan. Itu jawabannya. Disuruh perusahaan. Iya, Oke, itu saja. kalau sekarang Pak Lalubadi, untuk Ya. hari ini saja harga benur lobster berapa Pak? 10.000 pasir. Berapa Pak? 10.000. 10.000 Pak? Ya. Berarti perubahan harga ini kalau 10.000 ini dianggap tinggi atau di bawah atau bagaimana Pak? Tengah. Sudah. 10.000. Harganya standarnya berapa sih Pak sebenarnya kalau benur ini Pak? Kemarin kan 20 dibeli pasirnya. 20.000 per benur. Ya. Terus mutiaranya 43. Tapi kan seperti ini Pak Lalubadi, Bapak kan tidak Iya. menjual per buah kan Pak ya? Bapak menjual dalam skala yang besar kan? Enggak, jual per bijian. Jual per apa Pak? Per bijian hitungan. Oh, per biji. Oke. Bapak Ya. sekali jual berapa banyak Pak? Bisa dapat berapa tuh Pak sekali memberikan kepada pengusaha Pak? Itu kan tergantung rezeki dari yang kita cari, Bu. Kadang bisa 1.000, bisa 500, bisa 200, bisa 50. Sebenarnya seperti ini Pak Lalubadi, kami penasaran siapa sih sebenarnya yang mematok harga kemarin 40.000, hari ini hanya 10.000, besok berubah lagi. Siapa sebenarnya Pak? Kalau Pak Lalubadi Ya. saya yakin pasti tahu dan paham yang ada di lapangan. Kami kan terbatas, Pak. Kami punya izin mengantar dari dusun ke kabupaten. Jadi saya tidak boleh tahu di kabupaten ke provinsi, provinsi ke pusat. Jadi kami nggak ada wewenang saya untuk tahu itu, Pak. Baik, harapan Bapak sebagai pengepul benur apa Pak Lalubadi? Ya, harapan saya kapan harga ditetapkan sesuai anggaran dasar pertama waktu perusahaan mau beli ke kami. Oke. Baik, terima kasih Pak Lalubadi atas Ya. waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Sore.